Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di episode perdana podcast di Jam Kuliah. Di podcast ini kita akan berbicara banyak tentang dunia kampus, dunia kuliah, dunia dosen, dunia mahasiswa, mimpi, cita-cita yang mungkin saja atau bisa saja jarang kita diskusikan di ruang kelas. Dan di podcast ini, yang berdiskusi atau yang sharing bukan hanya kita berdua nih, tapi kami akan mengundang teman-teman atau tamu-tamu yang akan berbagi pengalaman, cerita, ataupun ilmunya. Nah, sebelum kita masuk ke tema di episode perdana, kita kenalan dulu karena tak kenal maka ta'aruf. Jadi, kita berdua ini adalah dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Jadi basic kita adalah akuntansi. Nah, kalau di kampus kita adalah rekan kerja. Kemudian kita berkembang mengisi podcast di Jam Kuliah. Dan tema pertama yang akan kita bahas ini adalah yang akan kita bahas kali ini adalah di episode ini adalah tentang impian atau rencana hidup atau bisa kita bilang life plan. Nah, buat teman-teman nih, pernah nggak sih terbesit di benak kalian nanti setelah lulus kuliah, kalian mau kemana sih? Atau apakah kalian sudah punya mimpi atau rencana yang akan kalian wujudkan setelah kuliah? Nah, untuk supaya diskusi kita atau sharing kita makin asik nih, kita udah punya tamu dari teman-teman mahasiswa. Mungkin bisa kita undang pagi ya. Siapa tuh? Oh, ya? boleh. Oke, kita ajak masuk ya. Jadi penasaran nih ya. Oke. Halo, teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semuanya. Ya, ini Tika kayaknya masih malu-malu ya suaranya ya. Enggak Pak, ini jauh Pak. Nah, di sini udah ada David dan ada Atika ya. Nah, David dan Atika nih dari mana nih? Kalian kuliah di mana? David dulu mungkin. Man first ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Hendrik Parulian, bisa dipanggil David. Saya dari Sekolah Vokasi IPB di jurusan akuntansi, angkatan 56. Oke. Salam kenal semuanya. IPB. Ya. Salam kenal David. Salam kenal David. Nah, kalau Atika nih. Perkenalkan nih, nama saya agak panjang, nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Atika Yunia Nur Aeli Prasetya, biasa dipanggil Tika, jurusan akuntansi di Unpak, mungkin tahu Unpak, Universitas Pakuan. Iya. Universitas terbaik di Bogor loh. Oke. Namanya cukup panjang sekali ya. Mbak Muti namanya cukup panjang sekali. Jadi mungkin kalau lagi ujian nih Tika, kalau yang lain udah selesai ujiannya, Tika baru selesai nginput nama sepertinya ya. Baru gitu-gitu ya. Iya. Ini lama. Iya betul. Iya. Jadi David sama Tika sama-sama dari Bogor nih Pak. Wah. Dan sama-sama mahasiswa akuntansi. Satu bidang ya, satu ilmu ya. Oke. Jadi apa nih Mbak yang mau ditanyakan nih Mbak? Nah, mungkin yang mau ditanyain dulu ya. Yang pertama kami pengen tahu nih, kan kalian sama-sama dari accounting nih. Banyak orang bilang kalau accounting itu susah, sulit, ribet, jelimet gitu ya. Nah, kenapa sih kalian itu tertarik untuk masuk atau kuliah di accounting? David dulu deh, boleh. Ya. Kalau aku pribadi sebenarnya milih akuntansi itu jurusan sekian gitu. Bisa dibilang. Gitu. Pertama, saya pribadi dari SMA itu memilih jurusan hukum. Kenapa saya memilih jurusan hukum? Karena saya lebih suka berpendapat, berbicara, dan cara berpikir saya kayak lebih cepat gitu untuk berpikir gitu dan berpendapat, kayak lebih sinkron ke situ. Dan alasan kedua karena saya kayak lebih background, karena orang Batak lebih suka berbicara dan suka beropini, kayak lebih ke situ sih. Dan kenapa saya milih akuntansi? Saya milih akuntansi di Sekolah Vokasi IPB itu pertama dari basic, dari SMP gitu Bu. Jadi
di SMP saya itu peminatannya itu ada jurusan akuntansi, dan saya dapeti akuntansi dari kelas 7, 8, dan 9. Dan maka dari situ saya memilih di sekolah vokasi BB itu jurusan akuntansi pertama. Kayak, oh, saya udah punya basic akuntansi ini. Jadi kayak udah tahu jurnal gimana, posting gimana, walaupun cuman bahasa Indonesia, akunnya belum kayak sesulit ini, tapi kayak, oh, udah punya pengalaman, jadi kayak lebih cocok dan sinkron gitu sih untuk memilih sekolah vokasi BB di akuntansi ini. Gitu, Bu. Oh, Ada gitu. saya. Nah, kenapa tuh waktu itu nggak langsung ke hukum aja? Nggak, kenapa lebih memilih yang accounting-nya, bukan yang hukumnya? Kalau dilihat dari minatnya kan hukumnya. Kalau di IPB kan nggak ada hukum, Bu. Jadi kayak hukum itu saya belum dapet sih. Kayak di kampus Depok belum dapat. Jadi kayak mungkin Tuhan menuju saya di sini, berarti saya diberikan rezeki di sini. Jadi kayak mungkin rezeki saya di sini, bisa belajar di sini dan menjalani kehidupan di sini gitu, Bu. Pada saya. Sip lah. Kalau Atika nih, kenapa? Gimana ya saya jelasinnya, panjang sekali ini. Dulu tuh gak ada niat sama sekali untuk masuk akuntansi, karena dulu SMK-nya itu kimia industri. Jadi saya udah bisa bilang D1 teknik industri. Tiba-tiba pengen kuliah, tapi ada banyak struggle, kayak kurang komunikasi lah sama orang tua atau gimana. Jadi dikiranya karena saya sekolahnya SMK, jadi dikiranya saya itu kuliah itu nanti aja, kuliah itu sambil kerja. Jadi kalau lulus itu ya udah langsung kerja aja gitu. Terus daftar juga, sempat ikut daftar, sempat masuk USMI IPB juga, terus sempat jadi masuk prodi matematika juga di Unisba. Cuma udah emang bukan rezekinya kali ya, jadi nggak masuk. Akhirnya nunda dulu, akhirnya mutusin untuk ya udah deh kuliah aja. Kenapa aku tadi sebenarnya saya juga nggak tahu. Kan kalau di Unpad itu milihnya 2 jurusan ya. Saya tuh waktu itu pilihan pertamanya saya ngambil teknik arsitek ya, nggak tahu, saya lupa. Terus keduanya itu baru akuntansi. Nah, saya tuh nggak tahu kenapa akuntansi yang kepilih gitu. Jadi saya juga bingung. Jadi itu tuh ketidaksengajaan sebenarnya kayaknya deh. Jadi ya udahlah, mungkin ini jalannya. Mungkin dulu juga pernah punya cita-cita pengen masuk STAN tapi nggak bisa. Jadi ya udahlah. Jajah gitu. Jadi antara David, jadi antara David sama Tika berbeda ya dari impian awalnya. Ya. Iya. Tapi sama-sama menikmati ya, di accounting ya. Sekarang bisa menikmati. Menikmati nggak menikmati ya, gimana? Bisa ketemu kami ya. Apakah masih ada rasa sesal gitu dalam hati? Nggak ada ya? Sesal sih nggak ada ya? Nggak ada sih, kalau sekarang nyesel. Kalau sesal nggak sampai saat ini, Pak. Oh iya. Bisa. Iya betul, mantap. Oke. Ya, tapi setelah masuk ke accounting nih, David sama Tika, kira-kira udah punya rencana nggak setelah lulus ini kalian mau kemana sih? Gitu. Apakah mau kerja, mungkin Tika mau langsung nikah, atau mau sekolah dulu? Wow. Mungkin dengan basisnya mereka nggak pilih accounting ya Pak. Dari awal kan memang bukan minat jadi accounting. Nah, dengan kalian yang sebelumnya nggak minat ke accounting, apa kalian udah punya rencana nih? Kalau saya pribadi udah punya rencana sih, Bu. Ada 2. Yang pertama, karena saya diploma, saya ada 2 rencana gitu. Pertama, itu saya mau lanjut kuliah di S1 untuk gelar sarjana. Yang kedua, kuliah sambil kerja. Alasan pertama saya milih kuliah untuk lanjut kuliah di S1 karena menurutku di diploma itu kayak tanggung gitu sih, Bu. Kalau menurutku ya, kayak tanggung, kayak untuk mendapatkan gelar sarjana. Karena menurutku pribadi, sarjana itu adalah suatu kebanggaan untuk keluarga sendiri, dari saya sendiri. Gitu. Jadi kayak kalau diploma kayak tanggung sendiri. Terus alasan yang kedua saya memilih kuliah sambil kerja, karena diploma itu udah disiapkan, udah diprogramkan untuk menjadi seorang
udah siap kerja gitu untuk perusahaan yang kita tuju, berarti kita sudah dituju oleh perusahaan yang akan kita pilih gitu kan Bu nanti. Dan ketika kita udah bekerja nih misalnya, dan pasti tiap bulannya kita mendapatkan penghasilan. Nah, setiap kita mendapatkan penghasilan pasti kayak saya sisihkan sih per bulannya gitu. Mungkin nggak sebanyak atau seberapa kayak, tapi mungkin bisa disisihkan untuk kuliah sarjana gitu Bu. Jadi kayak ngambil kelas kuliah karyawan, karena saya dan teman-teman saya di IPB sendiri, di sekolah vokasi IPB itu kayak berdiskusi gitu. Kita sering banget kayak, lo habis lanjut kuliah itu mau kemana? Kayak, lo mau kemana? Kayak, oh ada yang mau kuliah nih, ada yang mau lanjut, ya ada yang mau nikah, dan sebagainya. Kayak, tapi kemungkinan besar kita tuh kayak 80% banyak yang mau ngambil kuliah sambil bekerja, kayak ngambil kelas karyawan. Karena dia kayak udah, oh D3 kan udah siap kerja, dan pasti dapat pekerjaan nanti dan dapat penghasilan. Dan bahkan ketika kita udah mendapatkan penghasilan, berarti kita membiayai diri kita sendiri, hidup kita sendiri, dan tidak merugikan orang tua lagi, kayak gitu lagi sih. Jadi kayak lebih baik ambil prinsip kayak gitu daripada yang lain gitu. Jadi kayak 80% ngambil ke yang alasan kedua, kuliah sambil kerja. Keren banget Mbak, ya Pak. karena berdiskusi ya dengan teman-temannya, udah punya rencana, mau kemana sih, mau kemana. Gitu. Jadi punya apa bareng-bareng nih, pengen kuliah lagi, gitu ya, sambil bekerja. Oke, super sekali ya dari David. Mungkin kalau dari Atika gimana? Udah punya rencana belum nih? Boleh ya rencana jangka pendek atau jangka panjang deh, ceritain. Boleh. Kalau dari aku sih ya, karena aku udah tahu, oh yang keterima ternyata akunting, kira-kira mau jadi apa sebenarnya gitu ya. Karena dulu juga punya cita-cita, pengen banget nih kerja di bagian pajak. Jadi kayaknya pajak aja deh kayaknya gitu kan. Ya udah sekarang diseriusin ke pajak, mungkin sambil nyicil juga karena tiba-tiba saya minatnya tuh dari pajak mau melenceng. Kayak mau beralih ke akuntansi keuangan, jadi mulai dari sekarang pengen nyari-nyari beasiswa CA gitu, mulai dicoba-coba. Ya pengennya sih kalau ada rezeki, memang abis lulus pengennya masih lanjut lagi sekolah, cuma kan kita nggak pernah tahu ya takdir itu bakal gimana nantinya. Kayak tiba-tiba sekarang corona jadi merubah segalanya juga, jadi mungkin kalau misalkan memang lanjut sekolahnya nggak bisa, ya mungkin kerja dulu juga sambil nyisihin juga, benar kata David tadi, nyisihin buat sekolah lagi atau ambil pelatihan mungkin bisa sih kayak gitu. Kayaknya kalau cewek itu lebih ke ya udah deh lulus kerja gitu, tapi kalau saya sih pengennya setinggi mungkin sih, karena kan bukan buat saya aja gitu, bisa buat anak saya, bisa buat sekitar saya ilmunya juga, walaupun nanti saya mungkin cuma kerja aja, siapa tahu kan nanti tiba-tiba bisa ditarik jadi dosen. Wah. Gitu sih. Jadi lebih pengen kerja di pajak. Lebih ke akuntan publik ya, kalau Atika ya. Nantinya ingin ke akuntan. Insya Allah. Dan dia juga pengen kerja di pajak. Memang dosen pajaknya siapa ya? Pak Haki. Pak Haki di dosen pajak ya kebetulan. Nah, pertanyaan berikutnya nih ya. Kalian menuliskan rencana itu nggak sih? Dari Atika boleh. Iya, dari Atika boleh deh. Ladies first, gantian ya. Kalau aku pribadi ya, aku tuh suka banget nulis kayak target jangka pendek sih sebenarnya. Kayak misalkan setahun 2 tahun aja deh gitu. Kalau enggak ya bulan depan gitu. Jadi awal aku masuk kuliah tuh aku udah, sebelumnya pas SMK itu aku nggak kayak gitu. Maksudnya kayak jalan aja gitu, nanti dapatnya gimana ya udah gitu. Cuma kayaknya kalau udah kuliah kayak udah mikir gitu, aduh nanti harus gimana ya, masa kuliah mau sia-sia aja sih gitu kan. Kayak mulai nulis IP harus 4 gitu. Itu yang paling pertama sih, IP harus 4. Iya, terus kebetulan ada aslab, saya juga tulis harus jadi aslab gitu. Terus kayak nanti kan biasanya semester 7 tuh saya sering dengar banget kalau semester 7 mau ada sertifikasi gitu. Saya tulis juga sertifikasi di semester 7 kayaknya. Pokoknya yang
jangka pendek kalau saya sih ditulisnya. Kalau jangka panjang kayak masih dipikirin, aduh nanti gimana ya, kayak masih bingung sih sebenarnya. Tapi udah ada plan A, cuma belum dipikirin gitu. Jadi nggak sampai gitu. Kalau yang panjang, itu sih saya. Oh, David gimana? Keren. Kalau dari aku, sebenarnya aku tiap tahun tuh diajarin sama guru SMA saya, kayak kalian boleh tuh kayak buat revolusi awal tahun. Aku sering banget bikin revolusi awal tahun. Contoh ya, ini contoh aja. Aku misalnya kan berat badan saya naik gitu. Mungkin kayak harus di press gitu. Terus yang kedua kayak, oh aku di semester 3, nilai aku harus segini, dapat nilai segini, target deket sama teman segini, kayak udah punya planning gitu setiap tahunnya. Jadi ketika kita punya planning itu kayak kita terarah loh, oh kita ngelakuin ini, misinya ngapain, tindakannya ngapain, dan kita tahu misinya berarti kita tahu tindakan dan harus berbuat apa gitu. Dan dan pasti kan namanya kehidupan ya, pasti kayak banyak perubahan siku-siku gitu, kayak pasti kayak tiap tahunnya ngalami perubahan sih Bu, kayak boleh dan koreksi pasti pas mau di akhir tahun. Kayak aku kan Kristen, jadi kayak setiap Natal kayak minta permohonan dan pasti kayak memperbaiki lagi sih buat nggak ngulangin hal yang sama supaya bisa mencapai target yang akan dicapai lagi. Tuh, dari aku sering koreksi diri sih biar nggak ngelakuin hal yang sama yang nggak sesuai dengan misi dan visi aku. Ini lagi makin super lagi ya, ada evaluasinya Pak. Betul. Yang satu punya rencana jangka pendek, ditulis targetnya seperti apa. Tapi ada yang saya highlight dari Atika, masa jadi mahasiswa hanya gini-gini saja. Nah ini yang cukup super sekali karena masih banyak mahasiswa yang ya udah deh kuliah nothing tulus saja gitu kan, nilai berapapun dapatnya masuk sekedarnya gitu, sehingga IPK ya gitu-gitu aja. Nah, ini yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain nih, Atika nih, masa kuliah gitu-gitu doang, sehingga yuk biar bisa berkembang lagi. Dan David, ini keren juga nih, mengevaluasi setiap periode ya, mengevaluasi setiap periode apa saja yang kurang, apa saja yang tidak tercapai, kemudian kenapa sih bisa tidak tercapai seperti itu. Nah, mungkin kalau dari tadi kan rencananya udah ditulis semua nih, udah dibayangkan, sudah dituliskan. Nah, pernah nggak dari rencana-rencana yang kalian udah tuliskan itu, yang udah kalian buat, nggak terwujud, meleset dari harapan? Pernah nggak kayak gitu? Mungkin dari Atika dulu deh. Kalau dari aku, ada pasti. Udah kejadian sih sepertinya kayaknya. Kayak saya nulis IPK 4, ternyata IP saya nggak jadi 4. 3,9. Sedih banget sih. Enggak. 4,1 sepertinya. Jatuhnya sih. 4,5 kayaknya ya, Pak. Oh, iya. Oke. 1945. Gimana? Iya, jadi ketika saya semester 1 tuh saya pengen banget, saya tuh inget banget sama dosen saya. Dosen ISBD, aduh siapa ya, lupa namanya. Pokoknya dosen ISBD, dia tuh ngomong, kalian mumpung masih semester muda, kalian tuh kalau bisa dapetin IP-nya yang bagus, biar itu tuh jadi semangat untuk kedepannya. Makanya dari situ saya mikir, saya tuh kalau punya target, mending gak usah nanggung-nanggung gitu. Saya tuh dulu ngerasa sih salah, kayak setiap saya berdoa, itu saya cuma mintanya IP saya maksimal 3,9 deh gitu. Saya tuh selalu doanya nanggung gitu. Dan itu tuh beneran, itu tuh terkabul beneran deh. Jadi tuh kayak, kan saya ngasih maksimal, saya kan mintanya 3,9, ternyata dikasihnya 3,7, itu maksimal gitu. Kayak, wah ini tuh doanya nanggung, ini beneran kejadian gitu. Mulai dari situ, saya mikir, wah kalau doa emang gak boleh nanggung-nanggung, kalau planningnya 4 ya, doanya juga harus IP-nya 4 gitu. Kalian ya. Planningnya IP 4 tapi doanya mintanya 3,9 gitu. Jadinya nanggung gitu. Kan akhirnya kejadian, ya karena udah kejadian, karena nggak bisa diubah juga,
ya jadi diterima aja dengan ikhlas ya. Yang kalau saya sih, saya kebetulan alhamdulillah berada di lingkungan yang positif. Jadi ketika saya ngerasa down itu teman saya selalu support kayak gak apa-apa nilainya memang gak memuaskan, gak apa-apa gak harus jadi sempurna. Yang penting ilmunya berkah dunia akhirat. Gitu. Amin. Kalau jadi Amin. harus ikhlas. Tapi emang lingkungan circle kita menentukan ya Pak ya, ya Tika dan Iya. David ya. Jadi gimana Betul. kita Banget. tergantung dari lingkungan kita juga ya. Gimana teman-teman, gimana keluarga, khususnya orang tua mungkin. Nah kalau David nih gimana tadi dari Iya. ada rencana menurunkan berat badan, pernah nggak meleset atau malah gimana tuh? Ada cerita nggak? Ngomong-ngomong berat badan, jadi saya nggak enak ini. Oke, lanjut. Jangan ngomongin berat badan, takut soalnya melebihi. Kalau Aduh, aku, gak apa-apa. kalau aku sih pribadi sih pernah ngalamin gagal. Dulu. Ya, Kalau dari aku pernah ngalamin pribadi gagal atau enggak, menurutku itu pasti kita kan kehidupan ya, pasti pernah mengalami kegagalan. Tapi bukan nama kegagalan sih, lebih baik namanya itu kesuksesan yang tak tertunda. Ya, betul. Kegagalan itu kayak negatif banget kalau menurutku pribadi. Dan benar-benar setuju. kesuksesan yang tertunda itu bagiku pas saat SMP dan SMA pernah aku diberikan kesempatan untuk wakilin sekolah saya walaupun cuma tingkat Jakarta Timur, aku kayak wakilin SMA saya untuk tingkat di Jakarta Timur untuk lomba Olimpiade Matematika sama astronomi. Jadi kayak walaupun di situ aku udah belajar susah payah, sudah dibimbing sama bimbel yang dibiayain sekolah, ya itu kayak udah dibiayain tapi aku kalah, tapi kayak gak enak loh sama sekolah, kayak ya kalah. Tapi bagiku kayak udah menjadi peserta sampai Jakarta Timur, tingkat Jakarta Timur, kayak udah senang banget. Tapi kayak di sisi lain untuk sekolah itu kayak ya kurang fighting untuk bekerja lagi, padahal sekolah udah berikan yang terbaik, kayak mempertahankan nama sekolah gitu sih. Tapi bagiku ada sisi senangnya karena udah diberikan kesempatan, terus kayak berdiskusi sama sekolah-sekolah lain di Jakarta, kayak emang benar-benar kayak luar biasa banget sih otak cara berpikir mereka, kayak luar biasa. Kayak aku kayak merasa ya gak sebanding, bukan gak sebanding sih, maksudnya kayak harus banyak diperbaiki lagi untuk diriku, kayak gitu sih. Kayak takut gitu sebenarnya ngelakuin hal yang sama. Keren banget ya nih David mewakili sekolah ya dari SMA. SMP-nya di mana tuh David? Aku SMP-nya 44 Rawamangun Jakarta Timur, SMA-nya 22 Jakarta. Oh Jakarta ya. Jakarta ya. Iya. Iya dari kecil di Jakarta. Oh, berarti bukan orang Medan ya. Orang Batak tapi tinggal di sini. Ya, tapi tinggal di situ ya. Nah, ini kita udah denger nih dari cerita dari David, dari Atika, bagaimana mereka merencanakan mimpinya ya. Dan ketika mereka gagal, ketika David dan Atika mengalami kegagalan, bukan kegagalan, kesuksesan yang tertunda, atau meleset dari harapan, impiannya, atau rencananya, ya tetap optimis. Karena memang bukan kegagalan, tapi kesuksesan yang tertunda. Nah, kalau dari Pak Haki sendiri nih, punya cerita nggak nih? Tadi dari mahasiswanya nih, dari teman-teman mahasiswa. Ya? Wah. Oke, saya langsung ditodong nih ya. Tentang gantian dong. Tentang rencana, kemudian gagal dalam terpenuhinya rencana tersebut, pernah banget. Dan itu juga sama kayak David, sama kayak Atika, awalnya saya bukan ke akuntansi malah. Inginnya jadi seorang jurnalis, tapi karena keadaan melesetlah cita-cita tersebut. Keplesetnya kemana? Ke akuntansi. Ya, jadi sebenarnya itu saya kakak kelasnya David. Ya, jadi saya kakak kelasnya David. Ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku tuh David. David angkatan berapa ya? Aku angkatan 56. Oh, 56. Saya 45. Jauh. 11 tahun yang lalu. Ya, jauh. Oke. Nggak usah ngaku-ngaku ya. Jadi, masih bisa kok dipanggil kakak. Ya, masih bisa kok dipanggil kakak. Nah,
karena saya nggak punya bayangan tentang dunia akuntansi, ya, pekerjaannya seperti apa nantinya setelah lulus. Jadi ya udah deh, ngalir aja deh tanpa ada rencana. Serius, sampai dengan menjelang sidang di apa? Dulu kan namanya diploma ya. Sampai menjelang sidang di diploma, saya benar-benar nggak punya rencana. Ya udah ngikutin alur aja, ngelamar kerja, kalau diterima syukur gitu ya, kalau enggak ya mungkin buka usaha. Tapi ya di situ titik saya bertemu dengan seorang dosen yang sangat baik hati, yang sangat menginspirasi. Ketika selesai sidang, beliau memberikan advice kepada saya, Ki, kalau bisa jadi dosen. Wah, kenapa Pak? Karena saya lihat potensi kamu seneng ngajarin teman-teman kamu, ya, ketika kamu menjawab tugas-tugas itu sangat teliti, sangat analisisnya sangat kuat. Jadi kamu cocok jadi dosen daripada kamu kerja di perusahaan dengan kondisi seperti ini, gitu ya, agak susah, gitu. Saya langsung mencerna saran dari dosen saya tersebut. Ya benar juga ya, kenapa nggak jadi dosen? Nah dari situlah saya bikin rencana, ya langsung lanjut ke S1, ya 2 tahun. Setelah S1 saya lanjut lagi ke S2, ya 2 tahun juga. Pokoknya di 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan saya udah jadi dosen. Gitu. Dan ternyata semesta mendukung, ya. Belum lulus S2 saya sudah ditarik di Fakultas Ekonomi, dan saya bisa bertemu dengan kalian, bertemu dengan Atika, bertemu dengan David, bertemu dengan Mbak Mutiara sebagai dosen. Ternyata benar sih, ketika ada rencana yang kita sudah susun dengan sangat sempurna, tapi ternyata dibelokkan, ya, itu bukan kegagalan, betul kata David, tapi kesuksesan yang tertunda. Saya gagal jadi jurnalis, tapi ternyata memang posisi saya, ya, kata Tuhan gitu ya, kata Allah, kamu memang lebih cocoknya jadi dosen, bukan jadi jurnalis, gitu. Ya, jadi saya di hadapan kalian sekarang sebagai dosen. Nah, Mbak, kira-kira Mbak punya tips gak sih Mbak untuk gimana sih biar rencana itu ya tercapai gitu? Bukan gimana rencana tercapai ya, kalau kita Atau gimana, atau agar ya rencana itu terarah gitu ya? Ya. Kalau menurut saya sendiri nih, dari in my own opinion ya, dan berdasarkan apa yang sudah saya alami juga, mungkin sama dengan kalian semua, saya berada di sini juga sebagai dosen, juga mungkin bukan tujuan utama ya, nggak kebayang juga dulu sebenarnya kalau saya akan ngajar gitu. Panjang ceritanya, mungkin nggak cukup 1 episode sih. Wah, nah, kalau menurut saya nih, kita sebagai seorang individu, khususnya buat David, buat Atika yang masih banyak energinya ya, sebagai mahasiswa yang masih muda-muda, dan buat teman-teman semua yang mungkin sudah nggak jadi mahasiswa. Nah, saya punya beberapa tips ya, atau beberapa bukan cerita, tips ya, lebih ke ini ya, tips. Bahwa gini, ketika kita memiliki impian, ketika kita memiliki rencana, baiknya rencana itu memang benar-benar kita planning, kita buat life planning. Supaya apa? Kalau kita nggak punya life planning, kita kayak naik mobil, terus kita nggak tahu mau kemana, jadi kita akan muter. Atau kita mau menuju ke satu tempat, kita udah punya tujuan, tanpa life planning, seperti kita pergi tanpa peta. Kita nggak tahu tempatnya, tapi kita nggak punya peta, kita nggak punya maps. Jadi kita muter. Mungkin kita akan sampai, tapi kita mungkin kehabisan waktu dengan muter-muter itu, atau justru kita tersesat, kita nggak nyampe ke tujuan kita. Nah, saya banyak baca beberapa buku tentang bagaimana sih kita merancang mimpi. Kebanyakan buku sih bukan bagaimana mencapai mimpi atau bagaimana bisa sukses, tapi kebanyakan sih bagaimana merancang mimpimu, karena mungkin memang kita punya mimpi seperti David, seperti Atika, seperti Pak Haki, saya pun demikian, saya punya mimpi, saya sudah merencanakan, namun gagal atau belum
masih tertunda ya. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan, buatlah life planning, buatlah perencanaan hidup. Supaya apa? Supaya hidup kita terarah, kita nggak buang-buang waktu di masa muda ya, untuk teman-teman mahasiswa, dan ketika kita muda itu kita bisa memaksimalkan potensi kita, energi kita dengan lebih terarah, supaya tujuan kita cepat tercapai gitu. Kita nggak buang-buang waktu. Ada beberapa hal nih yang mungkin bisa saya sharing untuk teman-teman semua, untuk David, untuk Katika, dan juga untuk Pak Haki. Jadi gimana sih kita... Boleh dicatat nanti keluar di kuis ya. Oke. Boleh dicatat nanti keluar di kuis. Ada beberapa poin nih yang bisa kita lakukan nih kalau kita mau membuat life planning. Yang pertama itu, pikirkan dulu apa tujuan yang ingin dicapai. Kita harus punya tujuan dulu dong sebelum kita membuat life planning. Tujuan kita apa? Nah, saya bingung nih tujuan saya apa. Nah, bagaimana supaya saya bisa punya tujuan? Bagaimana saya menentukan tujuan saya? Misalnya tujuan hidup kalian, saya pengen ini. Nah, gimana dong saya menentukan tujuan saya? Mungkin kalian bisa melakukan perenungan, atau mungkin kalian bisa kembali melihat ke diri kita, ya, ke diri kalian masing-masing. Minat saya apa? Bakat saya apa? Kondisi saya sekarang bagaimana? Jadi ketika membuat tujuan, baiknya buatlah tujuan yang realistis. Yang utama sih itu bagaimana tujuan yang kalian bentuk itu adalah tujuan yang realistis. Bagaimana caranya itu tadi? Bagaimana kita mengenali diri kita? Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, apa sih minat saya? Di mana sih bakat saya? Bagaimana sih kondisi saya saat ini? Nah, kondisi kita saat ini sangat menentukan bagaimana kita mencapai tujuan kita nanti ya. Nah, kemudian setelah kita sudah punya tujuan nih, baiknya kita tuliskan tujuan-tujuan kita itu. Nah, kenapa harus dituliskan? Supaya kita selalu ingat akan tujuan kita. Supaya nanti kita akan selalu mengarah ke tujuan itu. Gitu. Nah, yang ketiga nih, mungkin saja tujuan kalian akan kalian punya tujuan yang banyak. Kita bisa punya tujuan hidup itu, ada beberapa tujuan hidup yang ingin kita capai. Nah, tuliskan semua, list, dibuat daftar, dan buat prioritas. Mana nih yang mau kita prioritaskan, mana yang menjadi tujuan utama, kemudian, atau kita bisa membuat life plan itu untuk jangka panjang dan jangka pendek. Buat tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu adalah tujuan-tujuan yang nantinya bisa mendukung tujuan jangka panjang kita. Gitu ya. Bisa deh saya kasih contoh, misalnya teman-teman nih kan di accounting nih, mungkin kalian punya tujuan jangka panjang, kalian ingin menjadi akuntan yang hebat, kalian ingin punya KAP, kalian ingin membuat kantor akuntan publik sendiri misalnya. Nah, itu juga tujuan jangka panjang. Lalu gimana nih supaya kita bisa mencapai tujuan itu? Kalian buatlah tujuan jangka pendek. Gimana tujuan jangka pendek? Misalnya lulus tepat waktu, nilai bagus, IP bagus, kemudian supaya lulus tepat waktu, IP harus bagus. Nah, atau kalian bisa menambah skill kalian dengan ikut kursus, kemudian kalian bisa ikut tadi sertifikasi CA seperti yang kita bilang. Nah, itu kan menambah skill untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang kalian. Nah, itu bisa kalian terapkan seperti itu. Nah, kemudian apalagi nih, setelah kalian sudah membuat rencana, tadi David cerita, Atika juga cerita, Pak Hage cerita bahwa ketika membuat rencana ternyata ada masalah di tengah jalan. Nah, setiap kalian membuat perencanaan itu, pasti ketika ada rencana yang melenceng, buatlah evaluasi. Ditinjau ulang. Wah, ada yang di luar rencana nih. Bagaimana menyesuaikan rencana lagi supaya tujuan utama tadi tetap tercapai. Nah, karena memang situasi kondisi nggak bisa selamanya stabil ya. Hidup ini dinamis gitu ya. Terus selain itu, setelah kalian melakukan itu semua, kalian bisa memberi apresiasi untuk setiap pencapaian kalian di setiap tahapnya tadi. Setelah kalian membuat tujuan, kalian bikin list, kalian mencoba implementasikan tujuan-tujuan jangka pendek, jangka panjang kalian tadi, berikan apresiasi di setiap pencapaiannya. Supaya apa? Supaya kalian tetap termotivasi.
supaya kalian nggak lupa sama tujuan utama kalian. Mungkin itu aja Pak Haki. Jadi ada 5 step ya, ada 5 step ya. Wow. Keren. Dan saya juga mau menambahkan nih ya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Mbak Muti, bahwa tulis mimpi-mimpi kalian, rencana-rencana kalian. Dan gini Mbak Muti, jadi setiap awal perkuliahan ya, di pertemuan pertama, saya itu nggak akan selalu masuk ke materi. Tapi biasanya saya selalu ngasih motivasi nih buat teman-teman, khususnya yang mungkin belum punya bayangan ke depan itu, atau setelah lulus mau kemana sih. Ya, kalian bisa mulai dengan coba kalian tulis ya rencana kalian besar-besar, ya mungkin di karton gitu ya, atau mungkin di kardus atau apa gitu ya, kalian tempel di dinding mimpi-mimpi kalian itu. Nanti setiap kalian keluar masuk kamar pasti akan terbaca mimpi kalian, dan itu akan terbawa tanpa kalian sadari, terbawa di alam pikiran kalian, dan itu justru akan mengarahkan kalian untuk menuju sukses tersebut, rencana tersebut gitu. Dan bahkan saya juga pernah diskusi ini dengan rekan saya yang melakukan hal yang sama. Pak Haki, saya nggak pernah loh meleset, paling meleset itu hanya 2-5% saja. Wah, keren gitu. Ya Pak. Nah iya, justru dengan menulis, dengan menempelkan di dinding, ya banyak rencananya dia tercapai gitu. Boleh ya. nih saya praktekkan. Nah, betul. Jadi bisa juga dipraktekkan oleh David, oleh Tika, ya. Dan kira-kira ada tips lagi nggak sih, Mbak, untuk life plan ini? Saya pernah baca buku sih ya Pak. Ini terkait juga dengan apa yang barusan Pak Haki sampaikan, bahwa menuliskan mimpi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi juga, tuliskan supaya kita ingat. Nah, saya pernah membaca buku judulnya itu The Secret. Jadi kalian kalau mau baca boleh cari deh bukunya The Secret. Saya baca udah lama banget, itu ketika saya kuliah S1 waktu itu. Buku itu memberikan motivasi dan memberikan tips bagaimana menghadirkan impian kita pada waktu sekarang ini. Jadi mereka penulis buku itu percaya akan adanya yang namanya kekuatan tarik-menarik antara pikiran kita dan alam semesta. Jadi ketika kita selalu memikirkan sesuatu, ketika kita terus membayangkan, kita terus memikirkan sesuatu itu bisa hadir dalam hidup kita saat itu. Seakan-akan alam semesta juga ikut menyetujui akan hal tersebut. Nah, jadi ketika kita memikirkan sesuatu, misalnya saya ingin bangun lebih pagi, saya ingin bangun pagi, bayangkan terus menerus. Nah, kita bisa nanti pada akhirnya bangun untuk lebih pagi. Karena apa? Karena dengan kekuatan pikiran itu, secara tidak sadar, alam bawah sadar kita itu akan ikut membantu kita supaya kita bisa bangun pagi seperti itu. Jadi selain kita menuliskan, kita juga bisa terus membayangkan apa yang jadi impian kita. Kalau dulu saya sih selalu begini ya, dulu kebetulan setelah saya kuliah S2, saya langsung menikah, karena memang sudah ada calonnya. Jadi saya segera langsung menikah, kemudian ketika saya menikah, saya belum bekerja. Dari dulu karena memang saya ingin sekali bekerja, kemudian saya selalu membayangkan, saya ingin bekerja, yang saya bayangkan, saya membawa, ini beneran ya, saya membawa tas, saya belum terpikir untuk menjadi dosen. Saya selalu membayangkan saya berpakaian rapi, saya membawa tas, saya membawa beberapa dokumen, saya memakai sepatu. Itu terbayang terus di pikiran saya, selalu saya bayangkan. Alhamdulillah nggak lama kemudian saya bisa menjadi dosen, entah ada aja jalannya begitu. Saya dulu juga pernah membayangkan saya ingin pergi ke tempat ini, ke tempat ini, selalu saya bayangkan. Dan benar, karena suami saya harus pindah-pindah kerjanya, dan akhirnya saya pun harus ikut suami kan, karena saya mengunjungi suami saya, ya bisa saya pergi ke pulau-pulau di Indonesia ini yang saya bayangkan. Saya bisa ke Bali, ke Sulawesi, sekarang saya di Sumatera. Itu Pak Haki, David, dan Atika. Jadi
ada yang namanya Wow. tarik-menarik ya antara pikiran kita dengan alam semesta dari buku The Secret. Kalau kalian mau baca, silakan kalian cari. Itu benar-benar memberikan motivasi untuk kita, untuk mewujudkan mimpi kita. Keren. Ini saya searching, penulisnya Michael Bernard Beckwith ya? Ya, benar. Benar sekali, Pak. Setelah ini kita ke toko Gramedia ya untuk cari yang aslinya, jangan yang bajakan ya. Ya, itu kayaknya buku lama deh, buku lama. Buku lama ya. Oke. Oh, teman-teman ketawa nih ngomongin buku bajakan. Oke. Saya juga mau Iya. Jadi malu, jadi malu. Jangan dibahas, jangan dibahas. Iya, betul. Nah, saya juga mau nambahin sedikit nih, Mbak. Jadi, ketika menuju proses rencana, gitu ya, rencana ingin diwujudkan, tapi di tengah jalan mungkin ada saja hal-hal yang menggoda. Tujuan saya 5 tahun ke depan waktu itu pengen jadi dosen. Tapi saya tergelitik karena saya aktif di dunia literasi, aktif di klub buku, kayaknya keren nih jadi editor. Karena lingkungan saya adalah lingkungan orang-orang literasi, orang-orang publisis gitu ya. Wah, keren nih jadi editor. Gitu. Jadi saya belajar tata bahasa juga, belajar kemudian juga apa saya ngelamar aja ya jadi editor. Tapi pada kenyataannya saya tetap jadi dosen, tapi di dalam lingkungan kampus saya pun menjadi pengelola jurnal, di mana pengelola jurnal itu adalah saya menjadi editor. Oke, jadi dua rencana yang saya bayangkan, saya impikan ternyata terwujud. Gitu ya, dalam satu lingkungan yang sama gitu ya. Jadi di tengah jalan walaupun ada godaan-godaan ingin mimpi apa gitu, it's okay. Tapi tetap kita berfokus ya, untuk jangan sampai gitu ya. Misalkan kita udah ada A, ada B gitu ya. A udah mau mencapai jalan gitu ya, kemudian tiba-tiba dilepas, B diambil, tapi ternyata nggak jadi. Akhirnya dua-duanya lepas. Gitu ya. Intinya adalah kita menguatkan diri kita sendiri. Gitu. Tujuan utama ya. Iya, betul. Gitu. Nah, David dan Tika ada yang mau ditambahkan? Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi? Nah, betul. Silakan David. Buat fans-fansnya David, dari aku, untuk kita semua sih pertama tentang pertemanan sih. Circle pertemanan itu sangat mempengaruhi kita di dalam proses perkembangan kita. Ketika circle pertemanan kita sehat atau baik, itu pasti akan mendukung kita untuk survive bareng gitu. Sedangkan kalau misalnya ada circle yang nggak sehat, ya udah kita tinggalin aja bareng-bareng. Tinggalin aja kayak cukup kenal, cukup tahu aja gitu. Gak usah diperibetkan lagi. Malah ntar kalau kita bertemanan gitu kayak merugikan kita sendiri sih, membawa pikiran dan sebagainya gitu. Alasan yang kedua, aku menganggap diriku itu adalah seorang yang bodoh. Kenapa aku bilang itu? Ketika diri saya menganggap diriku bodoh itu, di mana mengizinkan diriku untuk bisa belajar. Sedangkan kalau kita menganggap diri kita pintar, gue pintar, gue bisa, berarti dia nggak mau mengembangkan diri dia gitu loh. Kalau kita menganggap diri kita bodoh, berarti kita mengizinkan kita nerima pelajaran ini, mau berkembang, mau maju lagi. Mengizinkan alasan yang ketiga, aku mau sharing tentang doa dan ibadah. Di semua agama apapun, menurutku itu suatu hal yang harus dijalankan dengan baik sih. Ketika kita hubungan pribadi kita dengan Tuhan sudah baik, otomatis hubungan kita dengan sesama, baik keluarga, teman, atau siapapun nanti di pekerjaan kita pasti baik-baik saja. Dan jangan lupa minta support doa sama orang tua dan yang lain. Itu sih dari terima kasih banyak. Siapa ini? Teman misalnya gitu. Oh, teman ya. Oke. Atau support system. Oh iya. Terima kasih banyak ya David sharingnya. Jadi ada 3 ya kalau dari David ya. Dari circle menentukan bagaimana kita, kemudian menganggap kita doa dan usaha. Ya, kita selalu menganggap diri kita bodoh ya.
Jangan menganggap Ya. diri kita paling pinter. Kemudian yang ketiga adalah yang terpenting juga doa, ya. Ya, betul. Dan yang mau saya highlight, doanya harus sesuai dengan planning ya. Kalau planningnya IPK 4, doanya juga 4 gitu ya. Nah, Iya, oke. Highlight ya. ya itu dia. Oke. Mungkin dari Atika ada Ya. tambahan? Kalau dari aku sih kayaknya cuma nggak ada yang salah ya dari mimpi. Mau kita mimpi bagaimanapun, pokoknya harus mimpi setinggi-tingginya. Karena menurut Rika mungkin nggak ada sih mimpi yang salah. Mungkin cuma mimpi yang tertunda, waktunya yang belum tepat, atau jalannya yang emang belum ketemu. Jadi tinggal sisa usaha, doanya jangan setengah-setengah, terutama itu sih. Terus tetap berada di lingkungan positif itu benar banget kata David, karena kalau misalkan kita berada di lingkungan salah, mungkin kita udah nggak terarah, tujuan kita udah nggak kecapai, terus nanti makin jadi bingung lagi. Aduh, mau jadi apa nih? Ketika yang lain udah pada maju 3 atau 5 langkah, kita malah di 0 aja nggak tahu. Kita harus melangkah ke 1 atau mundur lagi ke 0. Kan nggak tahu juga ya. Makanya harus berada di lingkungan yang baik, terus tetap menjadi orang yang baik, karena segagal apapun kita, seberapa kali pun gagal kita, kalau misalkan kita baik, insya Allah kebaikan selalu ngikutin kita sih. Gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Terima Super kasih sekali. Atika. Ini kalau saya jadi akuntan bisa jadi motivator nih. Menggantikan Mario Teguh atau Mary Riana kayaknya ya. Boleh. Wow, diskusi yang sangat luar biasa sekali ya Mbak ya. Untuk episode perdana, ini baru episode perdana loh ya. Sudah banyak value yang kita dapetin gitu. Dan thank you banget buat David, buat Atika yang sudah mampir di podcast di Jam Kuliah. Jangan bosan ya kalau diundang lagi ya. Oke. Iya. Mbak Muti ada tambahan lagi? Saya rasa cukup ya. Oke. Ya, kalau begitu ya tadi thank you ya. Dan thank you juga buat teman-teman yang sudah nonton di episode perdana di Jam Kuliah. Jangan bosan-bosan. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa mulai merancang mimpinya. Dan semoga tips dari kami bisa kalian pakai untuk mewujudkan mimpi kalian. Thank you. Kami tutup ya. Saya Haki Fadila. Saya Mutiara. Kemudian ada David dan juga Atika mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.